Seorang pria berinisial OI nekat menghabisi nyawa pacarnya sendiri berinisial DI 27 tahun di Pandeglang. Motif pembunuhan tersebut diduga karena sakit hati atas ucapan korban yang menyinggung kondisi ibu pelaku yang sedang sakit. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku di kampung Kadujangkung, Desa Kadujangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang pada Kamis 7 Mei malam. Korban diketahui merupakan warga kampung Bojongsari, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Pandeglang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku gelap mata telah mendengar ucapan korban yang sudah dipacari 8 tahun tersebut. Hingga akhirnya ia mencekik korban menggunakan tangan kosong di dalam kamar rumahnya. Setelah korban tewas, pelaku mengaku sempat duduk bersandar di dekat jasad pacarnya karena menyesali perbuatannya. Ia bahkan disebut sempat mencoba mengakhiri hidup, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, pelaku kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri ke Polsek Banjar tanpa sepengetahuan keluarganya. Saat ini pelaku telah diamankan dan dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Emang korban ngomong apa? Ngomong katanya saya lebih mentingin mama saya yang penyakitan, nggak tahu diri ya, nggak berguna katanya. Itu dilokin di mana? Dilokinnya di mana? Dicekiknya Iya. di kamar. Oh, di kamar. Itu dicekek. Cekik. Pakai benda tajam atau benda tumbul? Enggak, pakai tangan sendiri aja. Dalam keadaan sadar itu ya? Iya. Berarti emosi gara-gara itu, keluar kata-kata itu. Iya. Kalau hubungan udah berapa lama tuh sama korban? Ya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Sejak sekolah berarti ya? Enggak, pas udah mulai pada kerja ya. Emang udah sering cewek akan Ke rumah? Dia sering ke rumah, sebulan itu ada 3 kali 4 kalinya, bahkan sering juga nginep seminggu di rumah. Berarti orang tua ini aja ya, biasa aja gitu ya? Ya, bukannya biasa aja ya, udah ada teguran dari apalagi orang tua ya, dari RT, dari RW, dari warga juga, cuman ya susah dibilanginnya. Itu kapan sih melakukan pembunuhan? Jam berapa? Pas saya cekik itu sekitar mau isa, soalnya nggak lama beres itu ajan gitu. Habis ngecekek, akang ini gimana? Kemana itu? Sempat minum obat katanya? Itu jam 9 saya minum obat, jam 9 itu saya ngerokok, mainin HP. Buat apa Kang minum obat itu? Ya kirain saya mau sama itu nasibnya sama dia tuh. Oh, intinya Kang mau bunuh diri gitu? Gitu. Obat apa aja itu yang diminum? Itu banyak sih, obat sakit gigi, obat lambung, obat tambah darah, obat paracetamol, obat batuk. Punya siapa itu obatnya? Mama. Punya mama? Ya. Spontan itu semuanya Semua diminum? Itu. Nah, berarti Setelah saya minum ini, matanya saya baik-baik saja. Ya udah, saya pagi-pagi ke Polsek Banjar. Apain? Menyerahkan diri. Waktu itu mama tahu pas mau? Enggak. Oh enggak. Nggak ada yang tahu. Inisiatif diri sendiri aja mungkin tuh ya? Ya. Oh. Nah pas minum obat itu gimana tuh? Kerasanya sakit atau gimana? Enggak, cuman pas saya jam 1 atau jam setengah 2 lah, saya muntah sedikit gitu. Nah Kang Punten, Pak? Enggak. Oh enggak? Hari itu enggak. Terus spontan aja itu langsung? Itu Ya dari pas kejadian, dari pas dia datang aja, pas dia datang ya setengah 6 lah dia masuk kamar itu. Dia nggak keluar lagi tuh sampai dijemput sama kepolisian. nah pas semalaman saya kan di mana tuh? Bahwa saya di depan pintu, Nggak masuk ke kamar? masuk terbaik lagi gitu. Melihat lagi ke dalam. Sempat ada harapan bahwa korban ini sempat mau hidup lagi gitu harapannya? Ya saya juga nggak nyangka kalau sampai segitunya. Mencekiknya langsung sekali langsung meninggal. Ya lumayan lama sih. Kang kenapa nih?
kalau saya lari-larian takutnya kasihan jasadnya dia, biar maksudnya biar cepet saya juga sebenarnya gimana ya sama dia, namanya kita udah hidup bareng ya di Jakarta aja dari 2021 sampai 2024 ngekos bareng gitu kan. Emang udah lama banget gitu. Di penyesalan mah ada ya bang? Pasti. Katanya orang tua juga sakit ya ibu? Ibu sakit. Sakit apa tuh? Ini apa namanya, paru-paru. Kalau abang anak berapa? Pertama Anak pertama. Berapa saudara berarti? 2. Dua. Kalau ayah? Ayah sambung udah meninggal. Kalau ayah kandung saya nggak tahu. Bang, dari mana abang memastikan? Nggak bisa gerak. Saya sempet pegang ini sama dia. Siap. Itu sempat tidur satu ranjang nggak pas dia Itu jadi bulan-bulanan Pak, dipras. Oh. Nah saya bekerja di Jakarta diikutin, punya gaji diambil. Duka mendalam masih dirasakan oleh Darwis, ayah dari wanita muda yang tewas dibunuh pacarnya di Kabupaten Pandeglang, Banten. Di tengah kesedihan, Darwis mengungkap kehidupan putrinya selama menjalin hubungan dengan pelaku yang disebut telah berlangsung sejak masa SMA. Menurut Darwis, putrinya selama ini kerap mendapat tekanan hingga dugaan pemerasan dari pelaku. Ia mengaku sebenarnya sudah lama mengetahui hubungan tersebut dan beberapa kali melarang anaknya melanjutkan hubungan dengan pria itu, namun tidak dihiraukan oleh korban. Darwis menceritakan korban sempat bekerja di Jakarta bersama pelaku. Namun selama bekerja, korban disebut sering mengalami tekanan, terutama terkait persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup. Hubungan keduanya disebut telah berjalan baik lebih dari 6 tahun sejak masih duduk di bangku sekolah. Saat pelaku berhenti bekerja, korban tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Tidak hanya itu, korban juga disebut sempat terlilit pinjaman online karena diminta meminjam uang oleh pelaku. Akibat persoalan tersebut, korban bahkan sempat kehilangan pekerjaannya di Jakarta. Darwis mengaku sangat terpukul atas kematian putrinya yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia pun berharap pelaku mendapat hukuman berat atas perbuatannya. Hancur Pak, hancur itu anak saya yang paling bontot itu Pak. Oh, yang paling bontot. Ya, jadi hancur hati saya. Ya kalau saya ketemu orang yang bunuhnya, saya juga ingin bunuh dia. Saya tidak kira-kira saya ketemu dia. Ya. Pak, informasinya kan Zaman sekolah. Tapi anak saya itu jadi bulan-bulanan Pak, dipras. Oh. Nah saya bekerja di Jakarta diikutin, punya gaji diambil. tapi akhir-akhir ini Kadang uangnya diambil, alasan suruh macam-macam. Berarti persoalan itu Bapak udah tahu dari awal gitu ya? Udah tahu, saya udah larang-larang anak saya. Saya udah larang, udah capek saya ngelarangnya. Tapi tetap aja dia pergi. tapi terakhir sempat Dia itu sebenarnya tinggalnya sama anak saya yang sudah kawin orang Todong. Ya, jadi tinggal di situ, bukan tinggal sama saya, anak saya ini. Dan dia pergi juga saya nggak tahu. Gitu. Saya tahu-tahunya tadi itu diinformasikan sama anak saya. Jadi dia tinggalnya sama ipar. Oh, sama tetehnya. Ya, sama tetehnya. Oh. Gitu. Berarti kalau untuk hubungan ini Bapak udah tahu dari lama dan sempat ada Udah lama. melarang juga gitu Pak ya? Pokoknya dia tuh teman sekolah. Teman sekolah itu. Teman sekolah, kemudian dia pergi ke Jakarta, sama-sama kerja di Jakarta, saya dengar itu, di restoran AW itu. Akhirnya laki-laki itu berhenti, dia anak saya ini langsung bekerja terus sampai ada 6 tahun lah kalau nggak salah waktu itu. Pak, kalau dari segi di mata keluarga? Di mata saya waktu dia kerja baik, baik. Dia kurang ketemunya sama saya. Dia setelah berhenti kerja, dia berhenti juga kan gara-gara nih laki-laki yang bunuh ini. Gara-gara dia suruh minjam uang pinjol, terus dia dikejar-kejar sampai ke tempat pekerjaan. Bosnya tahu ya dipecat. Gara-gara laki-laki ini juga. Ya pokoknya saya
yakin, dia yakinnya anak saya hancur sama laki-laki ini. Mungkin juga keperawanannya, mungkin juga harta bendanya anak saya. Iya. Habis udah makan sama dia. Apa harapannya ke pihak kepolisian Pak dengan adanya peristiwa ini? Harapan saya dia dihukum mati. Kalau enggak saya akan matiin dia. Itu aja udah. Pak, kalau anak Bapak ini tinggal sama tetehnya ini di Sodong sudah berapa lama Pak? Udah lama? Baru dia juga kan baru dipecat gara-gara laki-laki ini. Oh, dipecat kerja